Perkenalkan, nama saya Astri Kusmaningrum. Hari ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan usaha arem-arem Purum. Apa kalian familiar mendengar kata arem-arem? Ya, arem-arem adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras yang dimasak dengan santan kelapa, dengan diberi isian berbagai macam, misalnya kering tempe, kentang, daging, atau sebaiknya. Dengan disajikan dengan cara dibungkus daun pisang, lalu dikukus sehingga menghasilkan aroma yang harum. Arem-arem sendiri memiliki tekstur yang kenyal dan lembut, dengan rasa gurih, sedikit pedas, manis yang khas. Berikut saya akan mendeskripsikan sedikit tentang produk arem-arem Purum. Arem-arem memiliki isian kering tempe dengan rasa yang gurih, pedas, manis yang khas. Penyajiannya dibungkus daun pisang sehingga menghasilkan aroma menyenangkan yang terasa alami. Harga arem-arem variasi kecil 1.200, sedangkan variasi besar 2.000 untuk menjangkau segmen pasar. Kualitas sudah teruji dan konsisten. Pemesanannya dilakukan fresh made by order untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Fleksibilitas harga pasar, tersedia variasi kecil dan besar. Bahan baku berkualitas, menggunakan santan yang fresh diekstrak sendiri, dan tempe yang sesuai standar. Untuk efisiensi produksi, kita menggunakan mesin parut kelapa listrik untuk mempercepat waktu kerja. Adapun finishing pembuatan arem-arem dengan pembungkusan yang rapi, pengukusan, dan pendinginan, produk arem-arem menggunakan tampah yang terbuat dari bambu. Next, tentang aspek pemasaran. Dibagi menjadi 4 poin, yaitu target pasar, strategi harga, strategi pemasaran, dan kendala yang diatasi. Adapun rinciannya sebagai berikut. Target pasar. Segmen konsumen utama, ibu rumah tangga, biasanya untuk acara arisan, yasinan, tahlilan, atau harian lainnya. Pekerja, biasanya untuk bekal atau makanan praktis yang bisa dibawa-bawa. Segmen distribusi, menggunakan mitra, reseller, warung, dan dagang di pasar. Strategi harga, harga jual, reseller, grosir, varian besar seharga 1.600 dan variasi kecil 800, memberi margin 400 pada mitra. Harga jual eceran variasi kecil 1.200 dan variasi besar 2.000. Ada juga fleksibilitas harga pesanan khusus. Strategi pemasaran saat ini menggunakan pesanan langsung, made by order, dan mitra, yaitu warung dan pedagang di pasar. Adapun rencana pengembangannya, platform online, media sosial untuk memperluas jangkauan pemesanan. Kendala yang sudah diatasi. 1. Sensitivitas harga pasar. Dengan adanya manajemen resiko harga, yaitu menaikkan harga produk sebanding kenaikan bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya naik, harga arem-aremnya juga naik. 2. Mengontrol mitra. Maksudnya itu menetapkan perjanjian untuk meminimalisir waste produk, karena kita harus butuh konsistensi. Next, proyeksi keuntungan dan stabilitas finansial. 3 poin, margin sehat, stabilitas pendapatan, dan proyeksi pertumbuhan. Adapun margin sehat meliputi HPP dan margin bruto 334 per unit atau 16,7%, variasi besar. Strategi koreksi harga, HPP varian kecil 1.333, harga jual akan dinaikkan menjadi 1.500 untuk menjamin profit 167. Stabilitas pendapatan, aliran kas stabil didukung oleh pesanan made by order untuk meminimalkan adanya waste produk kurang dari 5%, dan sistem perjanjian penjualan mitra untuk menghindari kerugian. Proyeksi pertumbuhan, investasi akan meningkatkan volume penjualan harian reguler dari yang semula 20-an unit menjadi 50-an unit dengan kenaikan 150%. Peningkatan volume ini diproyeksikan akan meningkatkan keuntungan bersih bulanan hingga 70%. Prospek jangka panjang dan umur usaha. Stabilitas produk dan pasar. Arem-arem adalah produk makanan yang permintaannya stabil dan tidak terpengaruh adanya tren. Loyalitas. Basis pelanggan yang kuat, adanya pelanggan yang sudah bertahan, terbukti produk memiliki daya tahan dan brand awareness. Rencana diversifikasi. Kami telah memiliki variasi premium seperti sambal hati ampela dan sambal kentang udang.
Target pasar premium varian ini difokuskan pada pemesanan volume besar dari instansi atau perkantoran, misalnya untuk rapat atau acara tertentu dengan harga jual yang lebih tinggi. Ekspansi jaringan, model bisnis yang konsisten dan memiliki potensi dikembangkan menjadi cabang skala kecil. Next, peningkatan teknis dan teknologi. 1. SDM dan operasional. Dapat merekrut pekerja paruh waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi harian. 2. Investasi peralatan. Pengadaan mesin cincang bumbu, food chopper untuk mengolah bumbu dasar yang lebih efisien. 3. Digitalisasi pemasaran. Dengan melakukan pengembangan katalog digital untuk memperluas target pemesanan. 4. Standarisasi produk. Dengan menyusun SOP tertulis dan fokus menjaga konsistensi rasa dan ukuran volume pada produksi. Lingkungan pasar yang potensial. Berbasis pada pasar lokal yang royal, bisnis sudah tertanam di lingkungan sekitar untuk menjamin permintaan dasar yang stabil. Segmen pasar. Produk armara memiliki harga yang terjangkau dengan area sekitar tempat produksi. Pasar premium menargetkan pelanggan spesifik seperti untuk rapat, seminar, event kantor yang membutuhkan variasi premium, memiliki potensi yang tinggi dan belum terlaksana maksimal. Terus, tren dukungan UMKM. Adanya dukungan lokal dan positif dari masyarakat terdapat produk UMKM homemade yang memberikan peluang bisnis. Analisis kompetitor dan keunggulan kompetitif. 1. Identifikasi pesaing. Pesaing langsung. Penjual arem-arem atau snack basah yang serupa. Pesaing tidak langsung. Penjual camilan instan seperti roti, mie, atau makanan lainnya yang termasuk snack namun mengenyangkan. Analisis kelemahan pesaing. Pesaing umumnya memiliki inkonsistensi rasa atau ukuran dan ketergantungan pada satu titik jual. Distribusi terbatas. Keunggulan kompetitif armara burung. Konsistensi dan kualitas yang bertahan. Diferensiasi produk. Memiliki produk kering tempe yang khas. Model distribusi. Jaringan reseller stabil dan fleksibel. Strategi memenangkan pasar. Fokus pada kualitas dan rasa, didukung mesin pecacah bumbu untuk standarisasi. Premiumisasi variasi produk. Penguatan SOP agar pesaing tidak dapat meniru konsistensi produk arem-arem dari burung. Next, dampak lingkungan dan manajemen resiko eksternal. 1. Resiko eksternal negatif. Kenaikan HPP. Volatilitas harga bahan baku dapat menekan margin. Resiko kelangkaan. Masalah pasokan daun pisang pada musim tertentu atau harga cabai yang meningkat. 2. Strategi mitigasi resiko. Memiliki lebih dari satu pemasok bahan baku inti. SOP harga fleksibel menyesuaikan varian atau ukuran jika HPP melonjak. 3. Dampak positif lingkungan. Penggunaan kemasan daun pisang itu ramah lingkungan. Terus adanya pengolahan limbah. Pengolahan sampah organik dapat dijadikan pupuk dan ada pengolahan sampah non-organik pembuangan di TPA. Legalitas dan higienis produk. Rencana Pengurusan Nomor Induk Berusaha NIB dan Pangan Industri Rumah Tangga PIRT untuk menjamin keamanan produk dan izin edar. Komitmen pada SOP dan higienis proses produksi, menjaga kebersihan bahan baku, peralatan, dan manusia sebagai pelaku yang menjalankan produksi. Rencana pengurusan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Arem-arem burung merupakan bisnis makanan tradisional yang royalitasnya sudah teruji, memiliki margin harga sehat, dan adanya potensi pertumbuhan yang tinggi pada pasar baru. Adanya investasi akan dialokasikan pada kebutuhan mesin food chopper, perekrutan SDM, dan digitalisasi marketing. Kami menawarkan peluang investasi di pasar stabil dan memiliki return terukur. Mari bergabung dan kembangkan warisan rasa ini bersama arem-arem burung. Terima kasih.